tidur dan bermimpi. Jangan lupa esok kita punya janji. Semakin cepat kita tidur, semakin cepat kita bertemu kembali. Berdoalah sebelum kita tidur. Jangan lupa cuci kaki tanganmu. Jangan lupa doakan mama papa kita. Berdoalah sebelum kita tidur. Jangan lupa cuci kaki tanganmu. Jangan lupa doakan mama papa kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa serta adik-adik yang ada di rumah. Kembali lagi bersama Kak Uj, tentunya dalam acara Ceria Bermain Sambil Belajar. Nah, segmen kali ini pemirsa yang ada di rumah, Kak Uj lagi di edisi spesial GNI Kota Padang, tepatnya di daerah Pasianantigo. Nah, di studio saat ini Kak Uj nggak sendirian. Kak Uj lagi bersama Kak Rinawati. Halo, selamat pagi Kak. Pagi Kak Uj. Pagi. Gimana kabarnya pagi ini Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak Uj gimana? Alhamdulillah sehat juga. Ya. Ini Kak Rinanya udah sarapan atau belum nih? Alhamdulillah sudah Bang Uj. Oh, Pernah udah. lupa kalau untuk sarapan. Oh iya. Iya. Tidak lupa untuk sarapan ya. Iya. Ini adik-adik yang dari bawah udah sarapan apa belum? Udah. Sarapan apa tadi? Oh, lontong Kak. Lontong ya. Iya, lontong. Lontong cubada. Gulai cubada. Iya. Oke Kak, sekarang kita pengen diskusi dulu dengan Kak Rina terkait atau berhubung dengan GNI sendiri Kak. Iya. Kalau boleh Uj tahu Kak, GNI ini berdiri sejak kapan gitu Kak? Iya. GNI ini berkegiatan di Padang itu sejak tahun 2010 Bang Uje. Nah itu awal masuknya dalam kegiatan emergency response setelah gempa 2009. Tapi baru masuknya di 2010 dan sudah mulai berkegiatan di Padang sejak saat itu dan sampai sekarang. Berarti udah 10 tahun ya Kak? Lebih kurang 10 tahun. Luar Ya, biasa sekali pemirsa. Terkait dengan GNI sendiri Kak, GNI ini berhubungan dengan masyarakat Kak? Atau mungkin khusus anak-anak atau gimana Kak? Ya, saat ini kita berkegiatan, GNI sendiri adalah sebuah LSM anak, Bang Uje. Jadi kita dalam kegiatannya berusaha untuk pemenuhan hak anak dan juga awalnya dulu dengan kegiatan sponsorship. Jadi beberapa tahun terakhir ini sejak tahun 2017 kita sudah mulai dengan kegiatan community development namanya. Ya, jadi dua kegiatan itu berlangsung sampai saat ini, sponsorship dan community development yang sampai saat ini juga kita walaupun lembaga anak tapi tidak hanya berkegiatan bersama anak, Bang Uje, juga berkegiatan bersama ibu-ibu di komunitas melalui grup bisnis dampingan. Kemudian juga ada kegiatan partnership juga berjejaring dengan pemerintah setempat serta juga dengan di tingkat kota maupun di tingkat provinsi. Oke Kak Rina. Tapi terkait dengan GNI ini Kak, GNI ini kan kepanjangannya Kak? Gugah Nurani Indonesia. Gugah Nurani Indonesia. Ya. Gugah Nurani Indonesia. Ini kan cakupannya nasional ini Kak. Ya, GNI ada di 15 lokasi proyek di Indonesia Bang. Plus ditambah satu proyek CSR. Jadi totalnya ada 16. Nah itu tersebar di 10 provinsi di Indonesia. Dan di Sumatera Barat, di Padang lah satu-satunya program dampingan kita. Berarti GNI yang di Padang cuma ini satu aja ya Kak? Iya. Oke, luar biasa. Dan GNI sendiri Kak,
ini ada berapa kalangan yang dicakup oleh GNI ini? Selain ini yang ada di sini ada adik-adik ini Kak. Ya, Kemudian apa lagi yang ada di GNI ini Kak? iya. Dalam kegiatan-kegiatan regulernya tadi seperti yang disampaikan tadi ada kegiatan sponsorship itu meliputi nanti kegiatannya ada medical check up, pemeriksaan kesehatan Bang Uje. Sekali setahun itu biasanya bekerjasama dengan puskesmas. Nah karena pasien Antigo ini komunitas dampingannya dari wilayah dampingannya Puskesmas Lubuk Buaya, jadi kita juga udah ber-MOU dengan Puskesmas Lubuk Buaya. Kemudian juga nanti ada adik-adik remaja ini yang salah satunya itu kegiatan kita bersama remaja, edukasi tentang bagaimana untuk menekan perkawinan anak di daerah sekitar kita, Bang Uje. Harapannya tidak ada lagi anak-anak yang belum pada umurnya itu menikah. Dan undang-undang terbaru menyatakan batas minimal perkawinan itu di usia 19 tahun ya Bang Uje ya. Oke. Ya. 19 tahun batas baru boleh menikah gitu Ya, ya. secara undang-undang. Nah, nanti secara sosial, secara nanti pertimbangan-pertimbangan lain ada ketentuannya berapa usia ideal untuk menikah. Tapi di undang-undang minimal jangan dulu menikah sebelum 19 tahun. Oke, luar biasa sekali Kak Rina. Dan sekarang Kak Uje lihat nih adik-adik lagi main nih Kak. Iya. Nah, di GNI sendiri berapa orang total yang ada di Kota Padang yang bergabung di GNI ini Kak? Ya, kalau untuk stafnya itu sekarang ada 4 orang stafnya, kemudian ada juga kakak pendamping remajanya juga ada 4 orang, kemudian juga ada yang dinamakan volunteer, Bang Uje. Nah, anak-anak sponsor kita sekarang ada 400 lebih kurang, 400 anak. Kemudian ada remaja yang tergabung dalam kegiatan itu mereka menamakan diri ARKA, anak remaja kreatif dan aktif. Anak remaja kreatif dan aktif. Ya, Luar biasa. namanya ARKA. Nah itu Ya. ada sekitar lebih kurang 80 anak yang telah berkegiatan bersama Ya. di dalam ARKA ini, Oh. Bang Uje. Oke Kak Rina. Nah di GNI sendiri Kak, kegiatannya dari hari Senin sampai Minggu ini apakah berlangsung tiap hari atau ada hari-hari tertentu Kak? Ya, kegiatan kita Senin sampai Jumat itu kegiatan reguler Bang Uje, tapi kadang-kadang juga kalau ada event, ada kegiatan kita juga berkegiatan di hari Sabtu atau Minggu. Itu nanti menyesuaikan dengan kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Kegiatan yang sering dilaksanakan di Sabtu dan Minggunya apa Kak? Kegiatan di Sabtu Minggu itu bisa aja berupa pelatihan, ya bersama remaja, adik-adik remaja ini, karena rata-rata adik remaja ini sekolah dan sekolahnya itu tersebar di beberapa sekolah di Kota Padang, Bang Uje. Jadi susah untuk mencari waktu yang pas di hari biasa Senin sampai Jumat. Jadi waktu ideal untuk berkegiatan bersama itu di hari weekend, Sabtu atau Minggu gitu. Itu kenapa di Sabtu Minggu berkegiatan bersama. Ada juga acara-acaranya yang seperti outbound atau team building itu biasanya juga dilaksanakan di weekend. Dah, itulah pemirsa tadi apa yang disampaikan oleh Kak Rina. Nah, obrolan kita di awal dengan Kak Rina, tapi biar pemirsa dan adik-adik Anda di rumah lebih rileks lagi dan lebih santai lagi di Minggu pagi ini, Kak Uji pengen menampilkan atau menayangkan sejenak video. Nah, pasti pemirsa dan adik-adik di rumah penasaran dengan video dan apa itu GNI yang lebih detailnya sendiri. Kita lihat dulu video yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ceria Bermain Sambil Belajar. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, pandemi COVID-19 adalah sebuah pandemi global yang melanda seluruh dunia termasuk melanda Indonesia. Pandemi COVID-19 saat ini sudah memasuki bulan ke-7 dan pandemi ini memberikan dampak yang luar biasa dari semua sisi kehidupan di masyarakat. GNI sebagai sebuah lembaga sosial kemanusiaan yang bekerja di 10 provinsi dengan 17 proyek berkomitmen untuk mengambil bagian
melakukan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan anak-anak. Di dalam responnya, GNI telah mendukung upaya pemerintah di dalam menyediakan alat perlindungan diri bagi tenaga kesehatan yang ada di wilayah CDP, di 17 CDP di area kerja GNI. Demikian juga GNI membantu sekolah untuk menyediakan masker bagi anak-anak, menyediakan face shield bagi guru. Di samping itu GNI juga memastikan adanya materi edukasi sebagai bentuk penyadaran kepada masyarakat betapa pentingnya untuk menggunakan masker, melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Di beberapa tempat di wilayah di mana GNI bekerja sama dengan masyarakat menyediakan hand wash station atau tempat cuci tangan, di mana tempat tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan anak-anak untuk mencuci tangan di dalam aktivitas mereka. Di samping itu, GNI juga berkomitmen untuk memulihkan dampak sosial ekonomi secara khusus di tengah-tengah masyarakat yang didampingi oleh GNI. Banyak kegiatan yang dilakukan untuk pemulihan ekonomi ini, antara lain adalah kebun pangan keluarga bagi orang tua yang didampingi, juga memastikan adanya kegiatan ekonomi produktif di tengah-tengah masyarakat. Semua itu dilakukan untuk memastikan adanya ketahanan pangan sehingga mitigasi risiko bisa dikelola dengan baik sehingga dampak yang timbul tidak begitu besar di masyarakat. Satu hal yang saat ini dilakukan GNI adalah bagaimana GNI menolong masyarakat secara khusus anak-anak yang terdampak. Karena GNI menyadari bahwa anak-anak menjadi korban yang sangat rentan terhadap situasi yang dihadapi saat ini. GNI kantor Padang bekerja sama dengan Padang TV akan melakukan kegiatan dukungan psikososial untuk masyarakat dan anak-anak yang ada di area kerja GNI Padang. Tentu harapannya adalah program yang diadakan oleh Padang TV akan berkontribusi menolong anak-anak untuk menyadari betapa pentingnya perilaku hidup bersih sehat. Di samping itu, program yang ada diharapkan juga dapat memberikan dukungan psikososial bagi anak-anak. Bagaimana anak-anak bisa menghadapi situasi yang sulit, anak-anak bisa beradaptasi dengan situasi, tentu tetap mengacu pada protokol kesehatan yang ada. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang ada di GNI Padang juga Padang TV yang bersama-sama bergandengan tangan untuk memberikan suatu program yang baik bagi masyarakat khususnya anak-anak sehingga mereka boleh di tengah-tengah kesulitan mereka belajar di sekolah boleh menikmati acara-acara yang memberikan edukasi yang baik, secara khusus acara yang dapat memberikan dukungan psikososial bagi anak-anak. Terima kasih sekali lagi untuk GNI Padang dan teman-teman dari Padang TV. Terima kasih GNI atas bantuannya. Keluarga saya sangat terbantu selama ini. Terima kasih GNI, sebagai GNI sukses selalu. Kami dengan anak-anak sangat membutuhkan bantuan di GNI. Terima kasih GNI. Terima kasih GNI atas bantuan ini. Saya akan selalu menjaga kebersihan agar tidak terinfeksi dari coronavirus.
disponsori oleh GNI sejak kelas 3 SD kurang lebih 9 atau 10 tahun yang lalu. Dan saya banyak merasakan hal-hal positif di dalam hidup, terutama meningkatkan kepercayaan diri, kesadaran akan kesehatan meningkat karena edukasi-edukasi yang diberikan oleh GNI. Luar biasa sekali video yang ditayangkan tadi, yaitu dari Bapak Setio Warsono, Country Direktur GNI Indonesia. Luar biasa sekali Kak Rina. Nah tadi kita sudah berbincang-bincang Kak terkait dengan GNI sendiri. Sekarang karena dalam masa pandemi coronanya belum selesai ya Kak ya. Ya, betul. Pertama kita PSBB, kemudian selanjutnya kita menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya, tapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, GNI sendiri bagaimana cara menyikapi dalam masa pandemi yang seperti ini, Kak? Kan kita mengumpulkan anak-anak atau kaum-kaum remaja dan yang lainnya, gitu, Kak? Iya, Bang Uje, GNI dalam berkegiatan juga sangat mendukung upaya pemerintah bagaimana menangani pandemi ini yang berlangsung sejak Maret ya di kita sampai saat ini lebih kurang 7 bulan ya sudah berlangsung dan belum tahu kita entah kapan selesainya. Ya, upaya-upaya pencegahan dan juga mengadaptasi pola kebiasaan baru juga menjadi penekanan kita karena itulah salah satu cara yang efektif saat ini dirasa. Salah satunya menggunakan APD, rajin mencuci tangan, dan sekarang ini Bang Uje karena sudah 7 bulan kita dalam situasi pandemi ini, dari hasil riset yang dirilis juga arahan dari pemerintah, kita butuh namanya kegiatan dukungan psikososial Bang Uje. Jadi kegiatan bagaimana kita bisa merilis stres kita, karena 7 bulan ini kita cukup stres ya Bang Uje ya. Iya, biasanya adik-adik ini bisa sekolah langsung pagi-pagi udah ketemu kawannya ya. Dan saat ini harus sekolah dari rumah. Dan mungkin rindu sama kawan-kawannya. Kemudian juga orang tua juga perlu penyesuaian diri. Kondisi sekarang harus mendampingi anaknya lebih intens lagi dari sebelumnya terjadi pandemi ya Bang Uje ya. Nah jadi karena situasi demikian, jadi kita merasa juga butuh ternyata kegiatan-kegiatan yang sifatnya dukungan psikososial Bang Uje. Jadi untuk siapa saja. Jadi tidak hanya anak, tapi juga nanti mungkin orang tua atau mungkin juga untuk stakeholder dalam berkegiatan. Nah, salah satunya kegiatan dukungan psikososial ini kita nanti bisa memfasilitasi adik-adik dan kegiatan ini seperti bermain-main sederhana seperti ini ya Bang Oje. Jadi bisa main ludo atau main ular tangga, main coklat, tapi juga tetap dengan protokolnya. Harus pakai face shield juga. Tapi sebelum kita sambung lagi perbincangan kita Kak Rina, Uje pengen diskusi dulu dengan adik-adik kita yang di bawah. Silakan, karena dari tadi kita diskusi ya kayaknya adik-adik ini serius asik sekali. Banget ya. Asik banget. Iya. Oke, ini adik-adik, halo. Ini siapa yang mau bicara dengan Kak Uje pagi ini? Ya? Ini adik dengan adik siapa ini? Ini pegang mic-nya adik. Oke, dengan adik siapa? Sabila. Sabila tinggalnya di mana? Di Gang Mela 2, berarti di sekitaran Pasienan Tigo juga ya. Kalau boleh Kak Uje tahu nih Kak Mela ya. Siapa namanya? Sabil. Oh iya, kalau boleh Kak Uje tahu, ini bergabung di GN ini udah berapa lama? Baru. Berapa lama? 2 tahun. Apa? 2 bulan. 2 bulan, luar biasa. Bagaimana perasaannya selama di GN ini? Sebelah. Senang. Apa? Senang. Senang. Terus kegiatan di sekolah dengan kegiatan di GN ini gimana? Lebih didekatkan mungkin? Ya dekat aja. Tuh. Ya, gimana?
Gimana kegiatan sekolahnya dengan kegiatan di GN ini bisa berimbang kah atau gimana ya? Bisa. Bisa, gimana caranya? Yang penting bisa ya, kegiatan sekolah tidak tertinggal dan yang di GNI-nya tetap berjalan gitu ya. Oke, ini dengan siapa ini? Romi tinggalnya di mana Romi? Poina Permai 2. Berarti di dekat sini juga. Romi bergabungnya sudah sejak kapan nih? 2 bulan. 2 bulan juga. Iya, gimana perasaannya Romi selama di GNI ini? Senang. Senang. Senangnya kenapa? Karena bisa bertemu dengan teman-teman. Karena bisa ketemu dengan teman-teman. Oke, pemirsa yang ada di rumah serta adik-adik yang mungkin sedang bersantai pada minggu pagi ini, kata Romi dia kangen dan senang karena bisa bermain dengan teman-teman. Romi sejak nggak sekolah lagi karena kita kan disekolahkan di rumah ya. Rindu nggak dengan teman-temannya? Rindu. Rindu. Bilang rindu dong di kameranya. Siapa dong teman-teman yang ada di rumah? Hai teman-teman. Oke lah, kita kembali lagi bersama Kak Rina di sini Kak. Iya Bang Oje. Oke, tadi itulah diskusi kita dengan adik-adik kita ya Kak ya, Ya. terkait dengan gimana perasaannya selama di GNI ini. Dan di GNI sendiri Kak, apa tujuan utama atau mungkin sasaran utama yang dituju oleh GNI sendiri dengan mengumpulkan anak-anak atau generasi muda atau mungkin generasi yang lebih tua gitu ya Kak, khususnya di Kota Padang gitu Kak. Iya. Pertama itu kita fokus kita adalah pemenuhan hak anak, Bang Oje. Jadi bagaimana upaya-upaya pemenuhan hak anak ini bisa optimal di wilayah kita dan harapannya nanti itu bisa menjadi pilot dan perluasan di semua wilayah. Kemudian juga untuk kegiatan hari ini kita fokus bagaimana juga tadi disampaikan sama Romi udah mulai bosan, udah mulai kangen sama temannya. Kita mewadahi bagaimana anak-anak ini bisa melakukan aktivitas yang positif juga dan juga mengisi waktu-waktu luangnya di masa pandemi ini. Oke lah pemirsa yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan dongeng dari Bang Obe tadi, Bang Obe nanti kita jeda iklan dulu, mungkin adik-adik mungkin gak sabar lagi ya mendengarkan dongeng dari Kak Obe. Oke, ya kita jeda iklan dulu ya. Oke lah pemirsa yang ada di rumah, kita jeda iklan dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ceria bermain sambil belajar. Terikat waktu, Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia.